Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Semuanya Al-Quran itu pasti akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, memberikan syafaat kepada kamu yang bacanya. Sekarang surah Al-Ankabut ayat 31 sampai 30 sampai 38. Sekarang jam 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika datang utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, bil busyra, mereka itu mengatakan, sungguh inna muhliku, sungguh kami akan membinasakan ahli hadhil qaryah, pendurhaka kota Sodom ini. Inna ahlaha, karena sesungguhnya penduduknya kanu zalimin, sungguh orang-orang yang zalim. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Terus Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu fiha ada Lut, ada Nabi Lut. Jadi Ibrahim ini satu masa dengan Nabi Lut ya. Qalu, para malaikat berkata, nahnu, kami lebih a'lamu bima fiha, kami para malaikat, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia, lanunajjiyannahu wa ahlahu, dan menyelamatkan pengikutnya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, yaitu istri Nabi Lut ya. Kanat minal ghabirin, dia istri Nabi Lut itu termasuk orang yang tertinggal, dalam kurung dibinasakan. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Datang para utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Lut. Dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa lemah untuk melindungi mereka dari segi kekuatan, dan mereka, para utusan itu berkata, janganlah engkau takut, la takhaf wa la tahzan, dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya hanya kami akan menyelamatkan
Nggak kelihatan mata gue. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan menyelamatkan dirimu dan pengikut-pengikutmu kecuali illam ra'ata, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang minal ghabirin, tertinggal dan dibinasakan. Inna muziluna ala ahli hadhil qaryati rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada penduduk kota ini rijzam minas sama, azab dari langit. Karena apa? Karena mereka berbuat fasik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Itu ayat 35. Dan sungguh kami tinggalkan tentang itu suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhirah warjul yawmal akhirah warjul yawmal akhirah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan sungguh kami tinggalkan tentang itu suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Dan apa ini nggak kelihatan? Dan kepada apa ini? Dan kepada penduduk Madyan kami telah mengutus saudara mereka Syuaib dan berkata, sembahlah wahai kaumku Allah dan apa ini selain disuruh nyuruh, dan harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, ya, berkeliaran di bumi untuk berbuat kerusakan. Fakadzabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Rajfatu fa'asbahu, dan jadilah mereka, ya, seperti apa ini? Jadilah mereka di apa ini? Di tempat tinggal mereka mayat-mayat bergelimpangan. Oh, berarti gempa ya. وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا mustabsirin. Dan ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehadiran mereka dan puing-puing tempat tinggal mereka, masakinihim, dan dijadikan
terasa indah bagi mereka oleh setan perbuatan bagus, perbuatan a'malahum, perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, anis sabil. Terus kemudian sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, mustabsirin. Jadi ayat dan terjemahannya surat Al-Ankabut ya, surah ke-29, ayatnya ayat berapa ini? Juz berapa? Dan terakhir kita baca malam ini sampai ayat ke-38. Nanti kalau kurang jelas dibaca ulang ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya,
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.